Thank you teman-teman. Nah, balik lagi nih sama code file nih. Kita udah lama banget sih nggak ngomongin tentang kode ya, karena dan juga kita udah nggak update nih berapa lama ini nggak ada video baru ya. Oke, karena mungkin banyak kendala teknis dan segala hal yang berbau non teknis juga yang menghambat. Nah, masih sama, kita masih ngomongin tentang kode karena kita code file gitu ya. Nah, tapi kali ini kita mau bahas tentang bahasa pemrograman kali ya. Bukan Python, tapi saya mau kenalin sih bahasa pemrograman yang sedang saya kembangkan, yaitu Pisang. Nah, bisa dibuka reponya sebenarnya di sini, di repo saya, Yuswajo terus Pisang. Kenapa bikin bahasa ini gitu ya? Karena saya pertama ngelihat ada kelebihan dari satu bahasa dan ada kelebihan dari satu bahasa juga, bahasa yang lain maksudnya gitu ya. Terus saya coba gabungin lah ya. Jadi saya memang biasa kan pakai Python, terus saya pakai Golang juga untuk sesuatu yang berbau yang berbau-bau apa namanya, optimisasi performance segala macam. Terus biasanya saya pakai Python untuk scripting lah. Jadi kalau misalnya untuk quick code gitu, jadi kalau misalnya ada satu apa ya namanya, satu kasus gitu, terus mau saya coba untuk selesaikan secara cepat, biasanya saya pakai Python. Tapi kalau untuk yang berbau optimisasi dari sebuah performa, itu biasanya saya pakai Golang. Enggak sih, saya bukan orang yang ahli di keduanya, tapi ya cuman pengguna aja. Kemudian saya coba ngelihat ada yang menarik dari Python tapi nggak ada di Golang. Tapi ada yang menarik dari Golang tapi kayaknya nggak ada di Python. Akhirnya saya coba gabungin gitu ya. Saya coba gabungin, terus jadilah Pisang ini. Ini Pisang masih jauh dari sempurna. Ini masih dalam pengembangan dan juga masih terbatas sekali. Sintak-sintaknya juga baru sintak-sintak dasar, terbatas sekali. Oh iya, Pisang ini interpreter. Jadi dia tidak mengcompile code yang teman-teman bikin di atas Pisang, tapi dia akan menerjemahkannya mirip dengan Python. Jadi Python kan juga dia nggak compile ya, dia hanya menerjemahkan gitu. Alasan kedua adalah karena saya apa ya, saya males sih belajar bahasa pemrograman baru. Ya udah, saya bikin aja bahasa pemrograman saya sendiri. Tujuannya sih supaya ya kalau misalnya ada yang butuh quick code gitu, saya bisa pakai Pisang sih gitu. Kemudian seberapa lama Pisang ini akan selesai nggak tahu, karena saya sendiri ngerjainnya sebenarnya lebih kepada untuk fun. Pisang untuk fun. Ini simple interpreter just for fun, hobi and upskilling. Jadi untuk pengembangan diri aja, pengembangan diri dan juga untuk hobi. Jadi memang kan kalau saya di liburan atau weekend gitu, kadang suka bingung mau ngapain. Nonton Netflix sudah udah banyak yang ditonton. Kemudian main game juga bingung mau main game apa. Mungkin kalau teman-teman ada ya rekomendasi, bisa komen aja gitu ya. Nah, akhirnya saya coba buka-buka buku lama gitu ya. Buka buku lama, ada tuh buku Naga. Namanya dulu waktu kuliah tuh terkenalnya buku Naga. Nanti saya kasih gambarnya kali ya. Nah, jadi ada namanya buku Naga. Di situ pas saya baca tentang automata, terus tentang apa namanya, deterministic finite automata segala macam. Terus ya akhirnya baca lagi lebih dalam. Ada mulai ke gimana cara parsing. Terus mulai lagi baca gimana apa namanya, gimana code compilation seperti apa. Akhirnya tertarik dan akhirnya jadi baca kayak gitu, kepikiran lah untuk bikin si Pisang. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita coba clone aja ya. Oke, saya clone sebentar. Oke,
sebentar. Ini oke. Saya download zip aja lah. Oke. Oke. Nah, ini udah ada di desktop. Saya coba unzip maksudnya. Nah, pisang ini sebenarnya saya bikin di atas Golang. Kenapa di atas Golang? Karena Golang itu compiled. Karena saya mau bikin pisang ini kan nanti jadi sebuah interpreter gitu, sebuah executable interpreter. Jadi mau nggak mau saya harus pakai Golang gitu, nggak pakai Python. Karena kalau di Python saya belum tahu gitu gimana caranya compile sesuatu di Python. Karena kan Python pada dasarnya kan interpreter ya. Tapi kalau di Golang kita tinggal go build segala macam. Kenapa Golang? Karena saya bisanya itu. Saya bisanya Golang. Jadi sebenarnya saya bisa juga sih kayak C++, cuman kan saya agak males ya untuk bikin contoh misalnya nanti ada sesuatu yang berbau dengan string gitu. Nah, terus saya harus kayak ribet-ribet bikin kayak pointer char. Ya, cukup ribet aja lah kalau diisi. Kalau di Golang ini dia mirip C tapi udah lebih enak lah. Lebih kaya gitu untuk environmentnya dan juga untuk bahasanya segala macam. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa itu sih folder. Bin itu biasanya saya taruh hasil dari binary yang terbaru gitu. Jadi code ini dikompil kemudian ditaruh di bin gitu. Supaya nanti kalau ada yang nggak mau ngodingnya gitu, nggak mau lanjutin, bisa aja langsung dari binnya gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini bisa langsung bin pisang. Nah, ini ntar gini sample.py. Oke. Nah, ini ada masalah dari security-nya. Oke, saya benerin dulu security-nya deh. Security. Nah, security and privacy. Ini saya pakai MacBook tua. Jadi mohon maaf kalau agak lemot. Nah, kita allow sekarang. Nah, pisang udah bisa nih sekarang. Open. Oke. Ini ada error. Kenapa? Karena sample.py-nya ini ternyata masih yang lama. Kita build dulu kali itu. Go build. Go build min-o bin pisang cmd main.go. Oke. Go mod vendor. Oke, ini harus sudah ke build. Kita coba lagi ya. Nah, tuh, dia udah bisa ngebaca kode dari sample.py. Nah, juga saya nggak tahu sebenarnya yang bagus tuh ekstensinya apa. Kalau misalnya Python kan ada .py, kalau Go kan .go. Nah, kalau saya sekarang pakai .py. Ini sementara aja sih, nggak tahu sementara atau seterusnya. Cuman ya udahlah, sekarang pakai dulu apa yang ada. Nah, di sini di pisang sendiri sebenarnya itu yang udah saya kerjakan itu adalah sekarang dia udah bisa ada if-nya, kemudian dia bisa ada in keyword. Jadi mirip-mirip Python gitu ya, mirip-mirip Python. Dia bisa mencari tanpa pakai for gitu. Kalau misalnya traditional way kan kita harus pakai for ya. Jadi kita looping dulu gitu kan, kita looping for s in sentence misalnya gitu kan. For s in sentence
if bad words 0 sama dengan S gitu, baru kemudian kita tampilkan. Tapi kalau di pisang kita nggak perlu kayak gitu. Nanti kita tinggal kayak tinggal cari, bukan cari sih, kita tinggal specify aja apa yang mau dicari, kemudian in listnya gitu. Kalau misalnya ini string juga bisa. Jadi kalau misalnya string, apakah string ini in di dalam string gitu. Jadi apakah bad words 0 itu substring dari sentence gitu. Nah, dia bisa langsung kayak gitu. Dia bisa langsung support gitu. Nah, di sini juga udah support untuk list. Kalau teman-teman lihat bisa di sini ada list. Oh iya, untuk di sorry, ini saya ada di pisang sendiri itu masih harus pakai ini nih, titik koma di belakangnya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman ada ide apakah titik koma itu menjadi sesuatu yang bikin males pakai gitu, itu langsung komen aja, boleh langsung komen untuk kasih masukan. Ataukah titik koma itu membuat segala sesuatu menjadi estetis karena kelihatan jadi coders banget gitu ya. Ya ini lebih feel aja sih, lebih rasa aja. Itu seperti itu sih. Nah, kemudian juga untuk assignment variable pakai titik 2 sama dengan ini supaya bedain aja daripada yang lain. Ya kembali ke zaman dulu pakai titik 2 sama dengan. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Terus kemudian untuk indeks. Untuk indeks masih sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Jadi pakai kurung siku, kemudian indeksnya. Indeks ini juga bisa expression. Jadi misalnya saya bikin seperti ini ya. Indeks sama dengan 100 kali 0, ini indeks. Nah, kita save. Nah, dia bisa. Jadi kan kalau 100 kali 0 kan dia 0. Jadi dia bakal ngambil ke sini. Kayak gitu. Kemudian untuk bloknya pakai kurawal sama. Ini saya ambil dari Golang karena ini menurut saya rapi lah pakai kayak gini. Terus nggak perlu pakai ini ya. Kurung parenthesis gini nggak perlu lah. Kalau di beberapa bahasa pemrograman kan sebenarnya pakai kayak gitu ya. Nah, jadi saya coba meminimalisir sesuatu yang nggak perlu gitu, supaya mudah aja dipakainya. Oh iya, nih kalau teman-teman nanya kenapa nggak di looping aja nih gitu. Kalau teman-teman lihat ini kan code-nya seperti ini. Nanti saya ceritain ini code apa. Kenapa nggak di looping? Karena belum ada loopingnya. Mungkin nanti di pengembangan berikutnya nanti saya cari waktu kosong untuk bikin loopnya. Ketika nanti udah ada loopnya sebenarnya lebih enak. Oke, jadi teman-teman ini adalah bisa dibilang ini adalah saya mau buat sentiment analysis tapi lexical based. Lexical based itu maksudnya adalah kata per kata. Jadi dia naif aja gitu. Dia naif maksudnya dia nggak tahu meaning aslinya, tapi dia cuman ya kalau misalnya ada kata-kata ini bisa jadi ini negatif gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, di sini kan ada broken ya. Jadi kalau misalnya apakah di dalam sentence ada broken gitu kan? If broken in sentence gitu kan. Kalau si broken ini ada di dalam sentence, ya udah kita anggap negatif. Ini simple banget sih sebenarnya. Kayak gitu. Saya cuma mau proof bahwa sample.py ini works lah gitu. Untuk print saya belum buat functionnya sebenarnya. Karena function memang belum disupport. Nanti pun sebenarnya saya mikirnya function itu akan ditulis juga di dalam bahasa pisangnya sendiri gitu. Jadi sementara belum ada fungsi, ini di sini kan belum ada fungsi ya. Sementara belum ada fungsi function. Jadi saya bikin satu comment gitu, assert namanya. Itu untuk print ke stdout gitu. Sebenarnya di sini juga bisa sih, nggak harus langsung string gitu. Sebentar ya, saya cobain ya. Kalau saya nggak salah ingat, saya udah buat juga assert ini bisa untuk
dia lihat variabel, isi dari variabel. Sebentar ya, saya cobain ya. Nih, saya setiap kali saya run itu sebenarnya saya deg-degan gitu, takut error karena dia belum stable banget. Oh bisa. Nah, tuh dia bisa lihat dia bisa nampilin hasil dari indeks. Bisa juga sih kayak gini. Sebentar saya cobain, ini saya takutnya salah juga. Indeks. Nah, ini saya pakai tambah. Oke, ini harusnya dia, saya nggak tahu ini error apa enggak karena string sama kan string ini integer ya. Saya lupa, saya udah support ini belum ya. Oke, masih error. Jadi belum bisa untuk string sama integer. Nanti ini sih perkara mudah sih. Ini akan akan diperbaiki supaya string bisa connect sama integer. Oke, coba kalau misalnya saya pakai nama. Atau mungkin Bedwords saja kali ya. Bedwords ke 0 itu isinya apa? Atau Bedwords ke index itu isinya apa? Saya bisa pakai ini sebenarnya. Bedwords. Oke. Bedwords ke 0 itu isinya broken. Gitu. Nah, ini bisa. Jadi kalau string ke string bisa. Kayak gitu sih. Kira-kira. Terus tuduhnya apa? Masih banyak tuduhnya. Else if tuh belum disupport, jadi juga belum bisa else if. Ini kan kalau dilihat masih negatif sama netral, padahal harusnya ada positif, negatif, netral. Ini harusnya dalam satu if else, supaya enak aja dilihatnya. Nah, ini belum ada if else karena if else if maksudnya. Ini belum ada if else if karena belum support itu. Looping belum ada. Kemudian juga operator ternary. Jadi saya nggak tahu seberapa bagus sintaks operator ternary gitu untuk diimplementasi, ataukah itu menjadi sesuatu yang kurang menarik untuk diimplementasi. Karena saya sendiri jujur kalau misalnya saya mau increment sesuatu gitu ya, saya biasanya nggak pakai ternary. Jadi misalnya saya lakukannya seperti ini gitu. Instead of saya ngelakuin gini gitu ya, cuman balik lagi nanti saya coba pertimbangkan mana yang lebih mudah. Kemudian ada satu yang bikin saya galau juga adalah soal nil atau null apapun itu. Nah, jadi menurut beberapa artikel yang saya baca, dan beberapa bahasa pemrograman itu, saya nggak tahu beberapa atau satu aja gitu. Cuman yang saya tahu ada satu bahasa pemrograman yang saya baca-baca baru dibuat juga. Dia tidak mengimplementasi adanya nil atau null karena itu tidak safe kata dia. Gitu. Kenapa tidak safe? Karena udah saya jelasin aja di video berikutnya aja deh. Nanti takut kepanjangan. Itu sih teman-teman. Oke, kira-kira kalau teman-teman ada yang tertarik untuk ikutin perkembangan pisang, bisa sih sebenarnya di di halaman Facebooknya. Nanti saya kasih linknya. Tapi kalau teman-teman juga ngerasa mau mau berkontribusi gitu ya, bisa juga sih langsung fork dari git saya itu public. Git saya yang tadi, nih git saya tunjukin. Nah, ini di sini Yosua Joe /pisang. Nah, ini bisa teman-teman kalau misalnya mau teman-teman merasa kayak, wih, saya bisa nih perbaiki ini, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin ini. Nah, silakan teman-teman fork aja. Terus kemudian teman-teman bikin pull request ke repo saya. Nanti saya coba review. Kalau bagus, oke, saya approve gitu. Ini bebas kok, ini open source lah, semuanya bisa mengembangkan. Oke, itu aja sih teman-teman, saya rasa cukup. Terus juga kalau misalnya ada yang mau kasih masukan sintaks yang bagus gimana, atau kira-kira pertimbangan lain seperti apa, boleh langsung komen aja, atau boleh langsung
apa namanya bikin isu di GitHub-nya gitu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga curhatan pisang ini bisa menginspirasi teman-teman. Thank you banget teman-teman. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.